Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan audit tata kelola sistem informasi aplikasi Shopee menggunakan Sandbox COVID-5. Sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Carolina Astuti, yang kedua ada saya sendiri Muhammad Fadli, yang ketiga dari Pak Muhammad, dan selanjutnya ada Zahra Anur. Berikutnya untuk bagian pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya Zahra. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya akan menjelaskan pendahuluan. Pertama, pendahuluan pengertian audit, di mana audit kegiatan pemeriksaan ulang data-data konkret dalam suatu laporan yang memastikan keakuratannya. Sedangkan tata kelola teknologi informasi atau IT, tata kelola sendiri merujuk pada struktur dan proses yang memastikan bahwa TI mendukung dan memperluas strategi dan tujuan organisasi. Oke, untuk pengertian e-commerce dan Shopee, e-commerce sendiri adalah aktivitas jualan yang beli dilakukan secara digital melalui internet atau platform jaringan elektronik lainnya. Sedangkan Shopee sendiri adalah salah satu platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara yang menyediakan pasar digital di mana penjualan dan pembelian dapat bertransaksi secara aman dan efisien. Terima kasih. Baik, berikutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rifal. Ini untuk bagian metodologi penelitian. Ini ada dua bagian. Yang pertama itu menggunakan COVID-5. COVID-5 itu sendiri adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISADA untuk membantu organisasi mengelola dan mengatur teknologi informasi mereka. Nah, COVID-5 ini menawarkan model referensi yang lengkap untuk melakukan tata kelola dan manajemen CI. Nah, untuk MEA ini adalah salah satu contoh domain dalam COVID-5 yang terdiri dari serangkaian proses yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan menilai kinerja tata kelola PI untuk memastikan bahwa PI itu mendukung tujuan bisnis dan mematuhi peraturan yang berlaku. Next. Nah, di sini ada alur penelitian itu menggunakan metodologinya. Nah, yang pertama itu observasi, lalu habis itu penyusunan kuesioner, penentuan responden, perolehan data, perhitungan nilai, dan terakhir adalah analisis nilai kematangan. Baik, berikutnya dibacakan oleh Carolina. Ini Ya, Carolina bisa dibaca. mute. Oke, saya akan membaca skala indeks maturity dan maturity level. Yang pertama, indeks kematangan dari angka 0,00 sampai 0,50 dengan level 0 dengan keterangan incomplete proses. Yang kedua, 0,51 sampai 0,50 dengan level 1 dengan keterangan performance proses. Yang ketiga, 1,51 sampai dengan 2,50 dengan proses levelnya yaitu 2, keterangan yaitu managed proses. Yang keempat yaitu dengan indeks kematangan 2,51 sampai 3,50 dengan level sama dengan 3 dengan keterangan yaitu established process. Yang kelima yaitu indeks kematangan 3,51 sampai 4,50 dengan level sama dengan 4. Keterangannya yaitu predictable proses. Yang terakhir yaitu indeks kematangannya 4,1 sampai 5,00 dengan levelnya itu 5 dan keterangannya itu optimis proses. Oke, berikutnya. Oke, kita dapat lihat dari tabel hasil data. Jadi, MIA 1 di sini dengan nilai rata-rata yaitu 3,664, maka
maturity levelnya yaitu sama dengan 4, dengan keterangan model indeksnya yaitu predictable process. Yang kedua MIA 2 karena rata-ratanya yaitu nilai 3,79, maka maturity levelnya sama dengan 4, dan keterangan model indeksnya yaitu predictable process. Sedangkan MIA 03-nya yaitu karena levelnya 3,85, maka maturity levelnya sama dengan 3 dan keterangan model indeksnya yaitu established process. Nah, jadi nilai untuk keseluruhan dari nilai kapasitas. Oke, berikutnya yaitu Di next ya, Kak. hasil tingkat kematangannya. Untuk kematangan MIA dapat kita lihat dari diagram berikut. Oke, berikutnya. Oke, kesimpulannya yaitu yang pertama, pentingnya tata kelola teknologi informasi yaitu tata kelola teknologi informasi yang baik memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan optimal, mengurangi risiko dan meningkatkan efisien. Yang kedua, framework COVID-5 ini membantu mengolah risiko dan meningkatkan efisien operasional. Yang ketiga, hasil dari penilaian yang pertama yaitu COVID-1. Yang pertama COVID-1 yaitu skor rata-rata 3,64 menunjukkan proses yang dapat diprediksi. Sedangkan MEA 02 skor rata-rata 3,79 menunjukkan proses yang dapat diprediksi. Sedangkan yang ketiga yaitu MEA 03 skor rata-rata 3,85 menunjukkan proses yang sudah mampan. Oke, berikutnya dibacakan oleh teman saya, Fadli. Halo Kak Fadli. Mute. Mute. Halo Kak Tadi Ya, Fadli. maaf, saya demo tadi. Yes. Untuk selanjutnya rekomendasi. Untuk pertama itu ada yaitu peningkatan proses meskipun skor rata-rata menunjukkan proses yang baik, masih ada ruang untuk peningkatan, terutama dalam mengurangi kesenjangan antara nilai aktual dan ekspektasi. Untuk yang kedua ada penguatan kepatuhan untuk terus memperkuat kepatuhan terhadap regulasi eksternal untuk mengurangi risiko hukum dan operasional. Selanjutnya untuk optimalisasi sumber daya, yaitu menggunakan hasil audit untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI sehingga mencapai efisiensi maksimal. Baik, berikutnya. Selanjutnya ada di saran. Nah, saran kami dalam penelitian ini menyarankan untuk terus melakukan audit berkala dan menyesuaikan berdasarkan framework COVID-5. Dan bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas studi ini dengan mengikut sertakan aspek lain dari COVID-5 ataupun menggabungkannya dengan framework lain untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Baik, sekiranya itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fadli. Oke.